Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait laporan tugas besar mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Anak Agung Gede Agung yang telah disusun oleh kelompok kami dan beranggotakan saya Febiana Auzia dengan NIM 607032400008, Dengan saya Naufal Afif Anugrah dengan NIM 607032400018. Saya Dara Aprilia Hairunisha dengan NIM 607032400070. Saya Hikmah Nuritasari dengan NIM 607032400078. Kait bab 1 mengenai identitas perusahaan. PT Amoeba Biosintesa berlokasi di Jalan Terusan Buah Batu, Ruko BBCA No 31, lebih tepatnya di Kelurahan Kunjang Sari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. PT Amoeba Biosintesa merupakan perusahaan dagang dan supplier alat-alat laboratorium atau lebih tepatnya perusahaan yang bergerak dalam perdagangan barang laboratorium dan alat kesehatan. PT Amoeba Biosintesa didirikan oleh Bapak Iman Kadarisman pada tahun 2006. Pada saat itu, perusahaan bergerak sebagai sebuah CV yang bernama CV Amoeba Biosintesa. Oleh karena itu, dibangunlah perusahaan baru yang bernama PT Amoeba Biosintesa pada tahun 2023. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bab 2 mengenai area fungsional. PT Amoeba Biosintesa memiliki struktur organisasi yang terdiri dari komisaris, memantau dan mengawasi jalannya operasional perusahaan. Yang kedua, direktur yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap jalannya usaha. Yang ketiga, tim marketing, orang yang melakukan interaksi jual beli terhadap pembeli. Yang keempat, tim keuangan yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan perusahaan. Yang kelima, staf penjualan yang bertugas sebagai perwakilan usaha. Bab 3 mengenai supply chain. Jenis produk yang kami angkat pada area fungsional adalah alat laboratorium dan alat-alat kesehatan. Gambaran singkat arus jasa, ada analisis kebutuhan pasar, identifikasi jenis, pemilihan bahan baku, proses produksi, proses finishing, serta pengujian kualitas. Yang terakhir ada pengemasan distribusi. Perusahaan PT Amoeba Biosintesa membeli barang tambang dan komponen elektronik untuk perusahaan produk jadi dari pemasok tingkat utama, yaitu PT Sarana Abadi dan Nuritek Indonesia. Lalu ada pengelolaan yang dilakukan oleh PT Amoeba Biosintesa, yaitu perakitan, penyelesaian pengujian kualitas, dan pengemasan distribusi. Bab 4 ada sales marketing. PT Amoeba Biosintesa dalam melakukan penawaran barang dengan melakukan kunjungan langsung kepada konsumen atau dengan canvassing sales. Canvassing sales adalah strategi yang dilakukan dengan kontak pertama dengan calon pelanggan. Adapun alur yang dilakukan oleh PT Amoeba Biosintesa, yaitu ada perencanaan, pengidentifikasian konsumen, kunjungan langsung, canvassing sales, serta penutupan penjualan. Media yang dilakukan oleh PT Amoeba Biosintesa adalah media sosial dan email marketing. Pada bab ini akan membahas tentang proses perencanaan di PT Amoeba Biosintesa. Yang terlibat yaitu direktur, kepala bagian, dan seluruh staf. Peran direktur yaitu membuat keputusan strategis dan menyelesaikan masalah serta menentukan arah perusahaan. Peran kepala bagian yaitu meneruskan arahan direktur, memotivasi staf, dan memastikan koordinasi dan kolaborasi berjalan dengan lancar. Tujuan perencanaan yaitu menentukan langkah-langkah perusahaan untuk 1 tahun ke depan dan memastikan efisiensi kerja serta mencapai target perusahaan. PT Amoeba Biosintesa sebagai UMKM memiliki struktur organisasi yang sederhana dengan direktur sebagai pengambil keputusan utama. Semua kegiatan pengorganisasian berada di bawah kendali langsung direktur. Peran penting SOP dalam pengoperasian yang pertama, standarisasi prosedur. Semua kegiatan di perusahaan telah memiliki SOP yang jelas, alur kerja yang jelas mulai dari penerimaan pesanan hingga pengiriman barang. Setiap langkah telah diatur dalam SOP. Tanggung jawab individual. Setiap karyawan memiliki tanggung jawab yang jelas berdasarkan SOP. Misalnya, sales bertanggung jawab untuk membuat SLO dan mengikuti proses hingga pengiriman barang. Delegasi wewenang yang terbatas dalam PT Amoeba
PT Amoeba Biosintesa yang pertama, fokus pada tugas inti. Setiap manajer memiliki job desk yang jelas dan bertanggung jawab atas tugas-tugas di bawahnya. Intervensi direktur terbatas karena direktur hanya akan turun tangan jika ada masalah yang kompleks atau di luar kewenangan manajer. Manajer sebagai pemimpin lini pertama bertanggung jawab atas timnya dan pemecahan masalah. Kali ini saya akan menjelaskan terkait proses accounting. Proses accounting berkaitan dengan proses pelaksanaan atau implementasi rencana dan keputusan yang telah dibuat oleh manajemen. Hal ini berkaitan erat dengan fungsi kepemimpinan. Pada PT Amoeba Biosintesa, pengordinasian berdasarkan struktur organisasi, di mana direktur akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan manajer bagian. Dan selanjutnya, komunikasi tersebut akan diteruskan kepada staf karyawan. Selain itu, kepala bagian dalam rapat atau penyampaian komunikasi lanjutan, selain memberikan arahan, juga memberikan kata penyemangat atau motivasi. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi terkait proses pengawasan. Proses pengawasan dilakukan sebagai monitor tercapai atau tidaknya tujuan perusahaan ketika tahap perencanaan. Pada PT Amoeba Biosintesa, proses pengawasan dilakukan secara terintegrasi dalam satu website, yaitu Mekari Journal. Dampak positif dengan mengintegrasikan proses pengawasan dalam satu website ialah memudahkan koordinasi segala pihak dalam perusahaan serta pada bagian keuangan perusahaan dapat menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Selanjutnya, PT Amoeba Biosintesa menerapkan proses pengawasan yang bersifat kolektif, yaitu dengan melakukan fokus perbaikan ketika data yang dimiliki sudah tersedia yang selanjutnya akan dianalisis oleh tim perusahaan. Sekian pemaparan laporan tugas besar dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.